Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel KKNDR Kelompok 33 UNSUM. Kali ini kami akan membahas mengenai moderasi beragama sesuai tagline channel ini. Nah, seperti disclaimer ya, kami di sini bukan ahlinya. Kami di sini untuk mengedukasi, lebih tepatnya berbagi pengetahuan dan informasi mengenai moderasi beragama yang akan disampaikan secara bertahap dalam materi yang dibagi sebagai berikut. Pertama, pengertian moderasi beragama. Kedua, prinsip dasar moderasi beragama. Ketiga, pentingnya moderasi beragama. Keempat, contoh moderasi beragama. Kelima, permasalahan bertajuk moderasi agama di masa pandemi COVID-19 dan berkaitan dengan masalah COVID-19 itu sendiri. Keenam, kesimpulan dan pesan dari kami. Semua materi yang kami sampaikan berdasarkan sumber terpercaya yang kami informasikan dan jelaskan dengan cara yang lebih santai, disantai waktu kita ke pantai, apalagi sama jodoh masa kini. Yuk, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian atau definisi moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Beragama sih bukan kata yang sulit diterjemahkan banyak orang, tapi moderasi mungkin ada yang bahkan baru mendengarnya sekarang. Jadi teman-teman, kata moderasi ini berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran keekstriman. Dengan demikian, moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Dikutip dari buku Moderasi Beragama yang ditulis dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi ini harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktekkan semua konsep, seperti selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya, keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, serta antara gagasan ideal dan kenyataan. Pentingnya moderasi beragama. Sebuah pertanyaan yang mungkin sering diajukan bahkan terpikir di otak kita masing-masing. Mengapa kita bangsa Indonesia khususnya membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Secara umum, jawabnya jelas karena keragaman dalam beragama itu sulit bahkan tidak mungkin dihilangkan. Bagi bangsa Indonesia, keragaman ini diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta melainkan sebuah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan untuk ditawar, tetapi untuk diterima. Sehingga moderasi hadir untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Teman-teman, kita sama-sama tahu kan, Indonesia ini adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingnya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah, serta adat istiadat kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan subsuku di Indonesia ada sebanyak 1.331. Meskipun pada tahun 2013 jumlah berhasil diklarifikasi oleh BPS sendiri, bekerjasama dengan Institute of Southeast Asian Studies atau ISEAS menjadi 633 kelompok suku besar. Nah, terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada tahun 2017 juga berhasil memetakan dan memverifikasi sejumlah 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan subdialeknya. Sebagian bahasa daerah tersebut bahkan punya aksaranya sendiri. Tuh, beragam banget kan? Jadi karena hal-hal tadi, moderasi itu penting. Ada 4 alasan kuat lainnya yang menyebabkan moderasi itu penting. Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan dengan segala keunikannya. Keempat, Islam sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Sekarang udah sadar kan pentingnya moderasi beragama itu? Selanjutnya, contoh moderasi beragama. Arab Saudi telah melakukan banyak hal yang arahnya senada dengan moderasi beragama. Di antaranya membebaskan visa untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris, serta membangun kota perekonomian yang akan dijadikan pusat ekonomi yang moderat. Padahal kita sama-sama tahu, orang Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris merupakan negara dengan mayoritas agama yang berbeda dengan mayoritas agama di Arab Saudi. Namun Arab Saudi membebaskan visa untuk mereka. Ini bisa disebut sebagai bentuk moderasi, di mana memperlakukan orang yang berbeda dengan diri kita secara adil merupakan jalan ke arah moderasi. Untuk contoh yang lebih berskala nasional, di mana pemerintah mengatur kebijakan PSBB saat masa Lebaran kemarin, dengan tidak mengkhususkan suatu agama boleh melakukan tradisi mudik ini, karena sedang melaksanakan perayaan hari besar umat itu sendiri.
Namun, pemerintah melarang seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah zona merah seperti Jakarta, untuk melaksanakan mudik. Tanpa berpihak ke satu agama pun, pemerintah telah melakukan moderasi demi kebaikan bersama. Moderasi beragama selama ini kita laksanakan dengan mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, saling menghormati satu sama lain meskipun kita berbeda suku, bahasa, dan agama. Tidak mencela orang yang memiliki agama berbeda dengan kita karena melaksanakan kegiatan beragamanya, juga merupakan bentuk moderasi. Membantu orang lain tanpa mempertanyakan agamanya juga adalah tindakan yang manusiawi dan bentuk dari moderasi beragama itu sendiri. Permasalahan yang berkaitan dengan moderasi beragama di masa COVID-19. Sebelum membahas apa saja permasalahan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini yang berkaitan dengan isu moderasi beragama, kami ingin menyampaikan bahwa permasalahan yang kami angkat merupakan permasalahan yang benar terjadi dan dapat dilihat pemberitaannya di berbagai media massa. Video ini juga tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Jika ada dari contoh dan pembahasan kami yang kalian rasa salah, mohon untuk dinasihati dengan cara yang baik. Berikut permasalahan yang kami angkat, di mana kenekatan kelompok-kelompok religi atau beragama yang menjalankan seremoni atau acara keagamaan kolektif di tengah pandemi terbukti membuat wabah meluas. Contoh yang paling nyata yaitu Malaysia dan berdampak pada Indonesia. Selain itu, ada juga contoh dari Korea Selatan. Pada akhir Februari hingga awal Maret lalu, sebanyak 16.000 orang dari berbagai negara berkumpul melakukan doa bersama di Masjid Sri Pataling Jamek. Selepas acara tersebut, 238 orang dikonfirmasi terinfeksi COVID-19. Sebanyak 216 orang merupakan warga negara Malaysia, Cina 15 orang, Indonesia 3 orang, Italia 1 orang, Jepang 2 orang, dan Amerika Serikat 1 orang. Bahkan, Masjid Sri Pataling Jamek dianggap sebagai titik awal penyebaran wabah di Malaysia yang akhirnya membuat negara tersebut melakukan karantina. Permasalahan lainnya datang dari kasus di Korea Selatan. Dari 599 kasus baru corona di Korea Selatan, 377 diantaranya terjadi di Daegu. Rata-rata korban itu adalah penganut Shincheonji. Kepolisian Daegu sampai menugaskan 600 personil untuk mendatangi satu persatu rumah pengikut Shincheonji dan meminta mereka untuk mengisolasi diri. Lee Min-hee sendiri selaku pendiri aliran kepercayaan ini minta maaf dan menyatakan bahwa tidak menanti himbauan pemerintah mereka dalam hal pencegahan penyebaran virus COVID-19. Perkumpulan yang dilaksanakan di Daegu jadi ratusan orang, sementara ia melarang jamaahnya untuk menggunakan masker dan mewajibkan jamaah yang sakit untuk menghadiri perkumpulan itu. Kejadian ini memakan korban nyawa seorang umat Shincheonji yang dikenal sebagai pasien ke-31. Kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan, apalagi di masa COVID-19 ini, bisa dikatakan tidak mempraktikkan moderasi beragama. Kenapa? Karena moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan saat mengimplementasikannya. Agama tidak perlu dimoderasi, tapi cara seseorang beragama harus dimoderasi, karena hal ini bisa berubah menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebihan, apalagi jika menyangkut nyawa. Jadi Korea Selatan dan Malaysia nggak mempraktikkan moderasi nih. Belum tentu teman-teman. So kita juga tidak tahu apakah di negara mereka belajar mengenai moderasi beragama atau tidak. Kejadian di atas yang dipilih sebagai contoh untuk kita agar di Indonesia jangan terjadi seperti itu. Dimana demikian ibadah yang tinggi, kita yang mengesampingkan kesehatan banyak orang. Selanjutnya, simpulan dan pesan-pesan dari kami untuk tetap menjaga moderasi beragama sekaligus closing statement untuk mengakhiri video kami kali ini. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim hingga akhirnya berdampak buruk bagi orang lain atau banyak orang. Di tengah COVID-19 yang mewabah di dunia, terkhususnya di negeri kita tercinta, Indonesia banyak yang membenturkan agama dengan upaya penanganan pandemi. Semua agama tentu sangat peduli dengan kesehatan umatnya. Protokol kesehatan yang diterapkan di rumah ibadah, apalagi saat new normal begini, jangan dipahami sebagai larangan yang melanggar agama. Ketika benturan penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan ibadah di tengah COVID-19 jadi aksi radikal, maka agama perlu hadir sebagai moderasinya. Oleh karena itu, Persatuan Indonesia sangat perlu dalam memerangi COVID-19 dan radikalisme. Seperti yang kami sudah katakan sebelumnya, bahwa moderasi beragama sangat erat terkait menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa atau termasuk dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dan memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep. Jadi, kami di sini bukan untuk melarang agama tertentu melaksanakan ibadahnya. Namun, perlu kita ketahui di mana pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita memiliki sikap tenggang rasa dan mempraktikkan konsep keagamaan sesuai kaidah atau ajaran dan aturan dari Tuhan, tanpa menyepelekan konsep-konsep atau masalah kesehatan, apalagi menyangkut banyak orang. Sekarang ini, kita di fase new normal. Jadi, untuk itu, kami berharap teman-teman sekalian dan kita semua tetap menjaga kesehatan, menjaga kerukunan, tidak lupa melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena sejatinya, kesehatan adalah pemberian dari Tuhan yang menciptakan seluruh semesta beserta isinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Ingat, kalau ini tidak bisa dijadikan satu-satunya bahan acuan untuk kamu mengetahui dengan pasti tentang moderasi beragama. Bahkan dalam buku yang berjudul Moderasi Beragama yang kami jadikan salah satu acuan, ditulis dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Pak Lukman Hakim Saifuddin mengatakan hal yang sama dalam prolog buku untuk tidak menjadikan buku mereka sebagai satu-satunya acuan.
Jadi teman-teman, mari belajar lebih dan lebih belajar. Jangan lupa baca buku yang banyak sebanyak kamu mencintainya. Hehehe. Kalau kamu belajar hal baru dari kami hari ini, atau kamu suka dengan video kami kali ini, silakan klik thumbs up, jempol like-nya, dan bantu subscribe channel kami. Dan kalau kamu ingin orang lain belajar hal yang sama, jangan lupa share ke teman-teman kamu, dan silakan kritik, saran, pertanyaan, apapun itu di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan sopan. Jika buku adalah jendela dunia, maka bahasa adalah jalannya. Jika beragama adalah taktik kita, maka moderasi mempertajam persamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.